Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ayat tentang kejadian kiamat. Kalau tidak punya rasa iman, tidak dapat iman, jelas akan ditolak semua oleh pemikiran manusia atau apalagi orang yang durhaka. Kemarin sudah kita bahas, yaitu tentang sifat-sifat orang yang tidak percaya hari kiamat, yaitu orang-orang munafik, orang-orang kafir. Kemudian tentang orang-orang yang percaya hari kiamat, yaitu orang muttaqin. Mudah-mudahan kita semua bisa memahami ayat ini dan mudah-mudahan pula kita semuanya nanti bisa menimbulkan keyakinan tentang kiamat. Amin. Ya Rabbal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma na'udzubika min hamazatis syayatin wa na'udzubika rabbana ayyahburuna. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'um bisanin ila yaumiddin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana afri alaina sabra wasabbit aqdamana wansurna alal qaumil kafirin. Rabbana afri alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabba ja'alna muqimis shalah wa min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'aana. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbi israh li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa nas'aluka hubbak wa hubba ma yuhibbuk wa hubba amal yuqarribuna ila hubbik. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah fi dinina wa dunyana wa ahlina wa amwalina. Allahumma astur auratina wa amin rawatina. Allahumma fatna min baini aidina wa min khalfina wa an aymanina wa an syama'ilina wa min fawqina wa na'udzu bi'azamatika an nuqtala min tahtina. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillah ala kulli hal. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajili wa ajili ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzubika minasy syarri kullihi ajili wa ajili ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka abduka wa nabiyuka wa na'udzubika min syarri ma 'adza bi 'abduka wa nabiyuka. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilma malaikatil muqarrabin wa nas'aluka an naj'ala kulla qada'in qadara lana khairah. Allahumma nawwir qulubana bil Qur'an wa zayyid akhlaqana bil Qur'an wa aslih umurana bil Qur'an wasfi mardana bil Qur'an wa addi duyunana bil Qur'an wa farij humumana bil Qur'an wa ghfir limautana bil Qur'an wa sallim musafirina bil Qur'an wahfad imama zamanina bil Qur'an wa ajil faraj imamina bil Qur'an wahfad ulama'ana bil Qur'an waqsif qurubana bil Qur'an
wahfad qaidana bil Qur'an, wansur juyusana bil Qur'an, warham imamana bil Qur'an, warham syuhada'ana bil Qur'an, wa najjina minan nar bil Qur'an, wa adkhilna fil jannati bil Qur'an. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizi dunya wa adzabil akhirah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Ini sudah hari hampir setengah bulan Ramadan ya jemaah. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita, puasa kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, kita lanjutkan kajian tafsir surat Al-Mursalat mulai ayat 8 sampai 15 yang ayat pertama sampai 7 tentang sumpah Allah bahwa tujuannya sumpah apa jemaah? Allah mengingatkan banyak manusia tidak percaya tentang hari kiamat. Kemudian Allah tunjukkan apa modelnya kiamat nanti terjadi, dahsyatnya kiamat, kehancurannya kiamat. Yang pertama, ayat ke-8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa idas sama'un nujumun tumisat. Fa idan nujumun tumisat. Jadi kalau ada kata iza di dalam Al-Quran, dalam bahasa Arab, idza zulzilatil ardu zilzalah, idza waqa'at. Itu sesuatu yang pasti tapi akan terjadi, jamaah. Itu yang perlu difahami. Beda dengan in ya. Kalau in itu bisa terjadi, bisa tidak. Insya Allah. Jika Allah berkehendak. Kalau tidak berkehendak, ya sudah. Berarti Allah tidak berkehendak. Dan kita berbaik sangka. Semua kehendak Allah pasti yang terbaik. Baik. Nah, kalau iza itu sesuatu yang pasti akan terjadi. Walaupun terjadinya kapan. Nah, itu Allah pakai lafaz kiamat ini. Idza waqa'atil idza waqa'atil waqiah. Apabila pasti terjadi al-waqiah kiamat. Idza zulzilal ardu zilzalaha. Apabila terjadi goncangan bumi, ya. Semua pakai lafaz idza. Jadi kita jangan bilang idza Allah, jangan. Berarti itu memastikan jemaah ya. Jadi idza itu untuk sesuatu yang pasti terjadi. Seperti ayat Quran, idza qara'tal Quran fasta'id billah. Kalau kalian pasti akan mau baca Quran, bacalah ta'awud, a'udzu billahi minasyaiton. Nah, inilah salah satu mukjizat Al-Quran bahasa Arab bahwa idza ini menunjukkan pasti nanti semua bintang bukan satu, nujum, jamak dari najm. Semua bintang pasti akan dihapus cahayanya. Berjatuhan nanti di ayat yang lain ya. Jadi bukan satu bintang, bukan meteor jamaah. Semuanya, semuanya yang sering kita lihat bercahaya itu, semua akan jatuh kalau sudah hari kiamat. Jadi dahsyatnya yang luar biasa, tidak bisa kita bayangkan, tidak bisa difilmkan, tidak bisa digambarkan. Kemudian langit yang pertama, wa idas sama furijat. Langit yang terbelah, bahkan seluruh malaikat yang di atas langit turun semua. Ini menunjukkan betapa dahsyatnya jamaah. Kemudian wa idal jibal, bukan satu gunung, jamaknya jabal. Seluruh gunung jamaah hancur jadi debu. Bukan satu gunung meletus. Seluruh dunia gunungnya hancur diletuskan oleh Allah. Mau berlindung di mana kita jamaah? Langitnya terbelah, bintangnya berjatuhan, gunungnya semuanya meletus. Naudzubillah. Jadi tidak mungkin orang bisa menghadapi kiamat pakai pesawat, pakai apapun tidak mungkin jamaah. Itu hayalan manusia yang di zaman modern yang tidak tahu kiamat. Nanti kita bisa lihat gambaran kiamat yang sebenarnya nanti dibaca 3 surat. Jadi kiamat ini benar-benar semua gunung jamaah. Kemudian para rasul yang pernah diutus, ya, mereka nanti akan didatangkan untuk jadi saksi bersama umatnya. Apa sudah disampaikan tentang kiamat? Apa sudah disampaikan tentang ayat-ayatku? Sudah ya Allah. Saksinya nanti siapa?
umat Nabi Muhammad. Dari mana jamaah? Karena kita membaca Al-Quran. Jadi Quran ini diterima. Saya tidak terima. Saya tidak percaya. Kalau gitu siapa? Ya ini umatnya Nabi Muhammad. Setelah itu siapa saksinya umat Nabi Muhammad? Nabi Muhammad sendiri. Walaupun Nabi Muhammad sudah wafat bisa jadi saksi kita jamaah. Jadi inilah kuasanya Allah. Bahkan kita ucapkan Assalamu alaika ya Rasul. Assalamu alaika itu bukan berarti orangnya tidak ada. Ada. Kecuali Assalamu alaihi. Assalamu alaika. Ayuhan Nabi. Itu dijawab langsung oleh Nabi. Liyaumin. Liayyaumin ujilat pada hari yang sudah. Pasti akan ditangguhkan kapan terjadinya. Ya. Jadi ini ditangguhkan kiamat jemaah. Tidak diberitahu semuanya. Termasuk malaikat Jibril. Tidak ada yang tahu. Semuanya dirahasiakan. Makna Muhammad yang paling disayang tidak tahu. Ini rahasia dari Allah semuanya. Itu mengandung hikmah supaya manusia apa? Yang tidak percaya tambah tidak percaya. Yang taat tambah yakin. Apa? Tanda-tanda kiamat sudah ada datang. Liyaumil fasl. Hari keputusan yaitu hari kiamat. Tahukah kalian apakah hari kiamat itu? Ternyata wailul yauma idzil lil mukadzibin. Ternyata celakalah orang yang luar biasa tidak percaya hari kiamat. Dan kenapa Allah pakai wail? Wail itu ada yang menafsirkan orang Arab biasa mengatakan wail itu apa? Kecelakaan yang besar, sungguh binasa. Bahkan ada neraka jahanam nama wail. Seandainya gunung di dunia yang dimasukkan hancur sama. Ini betapa beratnya orang tidak percaya kiamat. Ternyata banyak jamaah. Siapa yang tidak percaya kiamat yang dulu? Di surat Al-Haqqah. Mal-Haqqah. Wa ma adraka mal-Haqqah. Kadzabat Samudu. Wa adum bil qari'ah. Surat Al-Haqqah ayat 1 sampai 4 mengatakan bangsa Samud siapa? Kaumnya Nabi Soleh dan kaumnya Nabi Hud, kaum Ad itu tidak percaya kiamat. Apa efeknya jamaah? Apa tindak tanduknya? Kalau orang tidak percaya kiamat, melampaui batas. Tahu kaum Ad yang setinggi pohon kelapa? Satu orang saja bisa melawan satu desa. Satu gunung, batu yang sebesar gunung diangkat, digelundungkan. Satu desa itu mati jamaah. Sampai melawan Allah. Siapa yang paling kuat dari kami? Allah kasih apa siksaannya? Allah kirim angin. Jadi efeknya besar jamaah. Kalau orang tidak percaya hari kiamat. Seperti sekarang ini. Apa percaya orang-orang kiamat kalau mencuri, korupsi, padahal ngaku Islam itu jemaah? Tidak. Jadi minimal wailul mutaffifin surat Al-Mutaffif apa? Orang tidak percaya kiamat apa? Mencuri timbangan. Iya, mencuri tim timbangan jemaah. Tidak percaya hari kiamat. Naudzubillah min dzalik. Jadi ciri-cirinya bisa dilihat dari perbuatannya. Ya, kemarin apa? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Pertama siapa? Yadu'ul yatim, menghardik anak yatim, wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan memberikan makan orang fakir miskin. Itu sudah ciri. Jadi kita tidak perlu tanya orang ya jamaah ya. Yang penting terbukti banyak yang tidak percaya hari kiamat. Dan mudah-mudahan kita dikasih sama keimanan. Baik, kita lanjutkan tafsirannya ini. Karena kemarin sudah dibahas tentang orang-orang cirinya yang percaya sama yang tidak percaya. Yang paling penting amal soleh. Ya jamaah ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi sebelum membahas itu jamaah, kita lihat sangkakala itu dihitupkan yang pertama kali membuat kematian. Jamaah. Jadi manusia itu kalau sudah ditiup sangkakala, semuanya akan meninggal semua. Setelah tiupan yang keras, hancur, ya. Tiupan kedua mematikan jamaah. Jadi tiupan yang pertama itu membuat semuanya kehancuran jamaah. Ya. Ini akhirnya kemudian tiupan kedua menimbulkan kematian. Jadi ini caranya Allah mematikan mudah sekali untuk menghancurkan manusia di seluruh dunia. Cukup menyuruh satu malaikat. Malaikat siapa yang meniup trompet? Malaikat Is Israfil. Jadi kita manusia ini sering menjelang tahun baru mengikuti ilmunya malaikat Israfil ya. Ya. Padahal malaikat Israfil ini mulutnya sudah siap tinggal menyuruh. Di mulutnya sudah, kata Rasulullah, sudah ada
trompetnya, tinggal disuruh. Jadi Rasulullah ini sudah tiap hari tahu malaikat jamaah. Jadi maka tuh keimanannya sudah 100%. Yang paling tahu gaib masalah akhir ya hanya Rasulullah. Karena semua gaib dibuka oleh Allah bagi Rasulullah SAW. Ya, jadi ini menunjukkan betapa dahsyatnya kiamat. Maka jangan kita merasa, wah nanti kiamat kurang 16 tahun. Orang yang menghadapi kiamat itu orang seburuk-buruk manusia, jamaah. Karena Allah menyiksanya, tidak ada taranya. Bahkan orang paling jahiliyah di zamannya Rasulullah lebih jahiliyah menjelang kiamat. Jadi orang paling rusak, rusaknya menjelang hari kiamat. Saking rusaknya, apa? Kehancurannya, siksaannya, musibahnya, dahsyatnya, tidak ada satupun yang bisa terjadi kecuali nanti hari kiamat. Jadi sekali lagi, goncangan dari kiamat ini, gunung, langit, bumi, laut, bahkan bukan satu lautan, seluruh dunia akan terjadi tsunami. Tidak satu gunung, seluruh gunung akan meletus. Na'udzubillah min dzalik. Dan satu tiupan mematikan semua sangat lama. Ada yang bilang 40, tapi 40 penafsirannya tidak ada. Jadi sudah selesai itu. Kalau sudah ada kiamat, kematian semua termasuk yang di langit dan di bumi. Semua termasuk malaikat Israfil yang mencabut nyawa. Jadi mencabut nyawa akan mencabut dengan sendiri ya, kecuali Allah. Allah lah yang maha hidup. Karena Allah kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua jiwa pasti akan mati. Terus apa nunggu kiamat? Ya enggak. Belum kiamat pasti akan mati. Jadi yang penting sekarang jamaah persiapkan untuk menuju kiamat. Jadi kita ini belajar ini bukan pinter-pinteran jamaah. Wah, aku ngerti kiamat, bakal tak siap nunggu, bakal tak hindari cari bunker membuat jangan. Bagaimana siapa yang bisa sanggup apa melawan dahsyatnya kiamat? Tidak ada. Termasuk iblis pun akan mati. Ya. Terus jarak tiupan ini jamaah. Dalam penjelasannya dalam hadis. Ini tidak ada kepastian. Yang penting 40 hari, 40 tahun. Tidak tahu. Antara tiupan pertama, kedua tidak tahu. Yang penting 40. Karena Rasulullah tidak menjelaskan dan Abu Hurairah tidak berani tanya. Pokoknya 40. Jadi pengertian ini apa maksudnya? Ini masalah gaib. Pokoknya kita beriman. Yang penting bukan masalah 40-nya. Bagaimana kita siapkan menghadapi kematian. Ya. Jadi ini sekedar pemberitahuan aja. Bagaimana keadaan orang mukmin di hari kiamat? Tidak ada jamaah. Tidak ada. Ya, orang mukmin akan dimatikan sebelum menjelang hari kiamat. Dengan apa? Dengan mencium bau wangi. Bau wangi dicium meninggal setiap orang mukmin dan orang Islam. Kalau punya iman loh ya, sekecil apapun imannya, itu dihargai oleh Allah. Karena iman itu mahal. Bisa percaya kiamat itu mahal. Bisa taat itu mahal jamaah. Apalagi dunia modern yang penuh materialistis. Yang kalau tidak nyata, tidak percaya. Sulit untuk mengimani kiamat jamaah. Logikanya hilang semua. Hayata, hayata. Tidak mungkin, tidak mungkin. Sudah hancur jadi debu, dibakar, dibuang ke lautan. Dimakan ikan-ikannya, dimakan manusia. Mungkinkah ini bisa dibangkitkan? Bisakah ini? Masa kita akan dibalas? Nah, ini berat jamaah. Maka itu kalau punya iman, ini dipelihara, terus diamalkan amal soleh, biar imannya tumbuh. Iman itu apa? Bisa naik, bisa kurang. Bisa tambah, bisa kurang. Yazid wa yanqus. Kapan berkurang? Kalau sering maksiat. Lama-kelamaan, apa? Murtad. Bisa bertambah kalau selalu taat, bertobat. Insya Allah tambah yakin, tambah yakin. Jadi ini bukan menakut-nakuti. Justru kita jangan sampai rugi kalau jelas terjadi kiamat nanti. Apalagi kalau kita mati. Walaupun belum kiamat, mati pasti. Ya, sekali lagi, ini tujuannya jangan sampai kita rugi yang menyesalan tanpa tara. Wal asri innal insana lafi khusr. Semua manusia akan rugi, jemaah. Semua illalladzina aman. Kecuali yang punya iman. Iman yang pertama kali apa?
percaya sama Allah. Cabangnya berikutnya apa? Percaya hari kiamat. Tapi iman toh tidak diterima. Wa amilus solihah. Kemudian melakukan amal soleh sesuai dengan aturan Quran dan hadis. Baik, kita lanjutkan tentang prosesnya. Jadi hadis ini panjang tentang apa? Tanda-tanda kiamat yang besar ya. Dajjal akan muncul. Dari mana Dajjal muncul? Daerah Arab Utara, jamaah. Jadi wilayah sana nanti termasuk Ya'juj dan Ma'juj ya. Daerah sana itu tempatnya jamaah. Siapa Dajjal itu? Itu bangsa Yahudi yang pandai sihir. Dan Dajjal hanya bisa dikalahkan oleh siapa jamaah? Oleh Nabi Isa alaihissalam. Jadi Nabi Isa juga turun. Jadi Allah kasih obatnya Nabi Isa. Karena semua orang tidak akan bisa mengalahkan Dajjal. Karena kesaktiannya bisa tempat yang kering aja bisa subur. Semua bisa dikasih Dajjal dikasih kemampuan bisa merubah kondisi jamaah. Jadi banyak orang yang menyembah Dajjal. Dajjal dianggap Tuhan nanti. Hanya Nabi Isa yang bisa mengalahkan. Dilihat aja oleh Nabi Isa Dajjal akan leleh. Jadi meninggalnya Dajjal dilawan oleh Nabi Isa alaihissalam. Kalau sudah semuanya ini terjadi, Nabi Isa turun, Dajjal muncul, ya jamaah, ya. Nah, ini mulai Allah mengirim angin lembut setelah apa? Islam jaya karena dipimpin oleh siapa? Keturunan Nabi Muhammad yang bernama siapa? Cucunya yang terakhir, Muhammad bin Abdullah. Yang dapat julukan Imam Mahdi. Itulah yang akan dibantu oleh Nabi Isa untuk mengalahkan Dajjal, Ya'juj, Ma'juj, orang-orang Yahudi. Itu semuanya akan dikalahkan bersama dengan Imam Mahdi sebagai pemimpinnya. Imam Mahdi itu julukannya jamaah. Imam yang dapat petunjuk, pemimpin yang dapat petunjuk. Namanya Muhammad bin Abdullah. Sifatnya seperti Nabi Muhammad, sabarnya, dermawannya, pemaafnya sama persis karena keturunan langsung dari Rasulullah. Dan itu terus berlangsung. Itu semua orang Arab akan tahu siapa orang itu. Kenapa akan nampak kebaikannya. Jadi kalau sudah manusianya yang beriman, baik mukmin dan muslim, itu sudah diwafatkan oleh Allah menjelang 1 abad, mau kiamat, tinggal manusia yang terjelek sampai hubungan badan pun di depan umum. Sekarang nyata ya, tapi tidak masif ya. Ini masif di seluruh dunia nanti ini jemaah. Tidak ada bedanya dengan binatang. Karena tidak ada lagi orang benar. Bahkan nanti Ka'bah pun akan dihancurkan jemaah. Kemudian kiamat hanya akan terjadi pada manusia yang terjelek bahkan dibanding orang jahiliyah zaman Rasulullah. Zaman jahiliyah dulu telanjangnya di mana jemaah? Hanya di Ka'bah. Ya, laki-laki tawaf siang hari, perempuan tawaf malam hari telanjang. Kalau sekarang, kalau kita telanjang, disyuting, naudzubillah. Walaupun polisi pun seperti itu jemaah. Kena narkoba, naudzubillah. Ya, ini menunjukkan tanda-tanda kiamat sudah muncul. Ya, jadi diperkosa, disyuting, dijual, padahal sudah, ya Allah. Jadi kiamat kapan terjadi jemaah? Kalau sudah manusia tidak kenal Allah. Kalau masih ada manusia sholat, azan, menyebut lafaz Allah, tidak bakal terjadi. Tapi mati, pas, pasti ya. Kalau mati pasti. Maka itu jangan mudah dibohongi sama orang. Oh, kiamat kurang 16 tahun. Terus kenapa? Oh, harus kita kumpul-kumpul. Perlu menyimpan barang yang banyak. Dari kiamat jadi kita bisa menyimpan barang. Nanti tidak ada barang. Lah koyok kayak terjadi perang. Jadi ditipu sama ustadz-ustadz gadungan. Ya, itu banyak yang terjadi sejak dulu sampai sekarang. Dulu tanggal 9, jam 9, tahun 99, ya. Nauzubillah min dzalik. Jadi banyak penipuan jemaah. Jadi sekali lagi yang tahu kiamat hanya Allah. Cuma harinya pasti hari Jumat. Hari saja yang ditunjukkan sama Allah. Rasulullah beritahu hari Jumat. Maka itu orang-orang kalau malam Jumat baca surat Yasin, takut besok kiamat. Ya, jadi tidak jadi kiamat lah lagi. Iya. Jadi itu hikmahnya jemaah.
Kalau kita tidak mau baca Quran, tidak menyebut lafaz Allah, tidak mau sholat, tidak ada adzan, ya sudah, alamat kiamat datang. Ya. Kemudian bagaimana gambarannya? Jadi ini tanda-tandanya aja, ya. Tapi kematian itu pasti. Jangan gara-gara kiamat tidak terjadi terus kita tidak percaya. Pasti, cuma tidak disebutkan tahun, tanggal, hanya harinya. Berikutnya gambaran kiamat Rasulullah sudah meringkas dalam 3 surat. Surat apa saja? At-Takwir, Al-Infitor, An-Insikok. Ini seperti gambaran mulai awal terjadi kehancuran sampai hisab. Jadi kiamat itu jangan diartikan hancur saja. Sampai manusia bangkit, masuk surga dan neraka, inilah gambarannya. Jadi mulai kehancuran sampai menghadap Allah yang di surga dan di neraka. Itu namanya kiamat. Kalau tidak ada kebangkitan, manusia yang mati tidak bangkit, yang rohnya gabung dengan jasadnya, itu bukan kiamat, itu bencana, itu gempa bumi, itu tsunami, belum kiamat. Istilah kiamat kecil itu istilah manusia, bukan kiamat yang terjadi yang sesungguhnya. Kenapa dibilang kiamat? Loh, karena bencana. Sebenarnya bencana bahasa Arabnya apa? Ya, ya bencana. Istilahnya bala, ya, ba, bala, ujian kalau arti sebenarnya, musibah, ya. Jadi kalau kiamat, wah, luar biasa. Itu tanda kehancuran bumi terakhir, ya. Ini surat apa? At-Takwir ayat 1 sampai 14 bisa dibaca di sini nanti secara ringkas. Idza syamsu kuwirat. Jadi mataharinya digolong sama apa? Termasuk bintangnya berjatuhan semuanya, dicampur satu, ya, dibentur-benturkan sama Allah, termasuk gunungnya, ya. Akhirnya apa? Kalau sudah seperti ini, binatang-binatang, onta, wes, gak peduli, padahal ini binatang yang berharga, termasuk barang-barang paling berharga. Jadi istilahnya seperti itu karena dulu onta yang paling berharga, coba, sebelum ada mobil. Jadi orang Arab itu menganggap onta yang paling berharga. Dengan ayat ini mereka paham. Oh iya, berarti semua harta tidak ada gunanya, tidak ada gunanya. Yang menempel di bumi semuanya hancur. Nah itu manusia itu yang cerdas itu yang memikirkan akhirat, terutama alam barzah, ini alam penantian menuju kiamat. Sebelum itu kita di mana? Alam roh. Kemudian untuk ke bumi prosesnya melalui alam rahim. Setelah lahir, nah di dunia ini sebentar juga. Apa kepingin kita 1.000 tahun lagi? Ya Allah, 200 tahun aja sudah tidak bisa apa-apa. Nauzubillah min dzalik. Kemudian lanjutannya, biar kita tahu gambarannya. Jadi tidak bisa digambarkan, tidak bisa difilmkan jemaah. Setelah itu apa? Semua binatang bercampur baur, binatang buas, binatang semua bercampur. Apa? Semuanya ketakutan. Kemudian lautnya bukan satu, bihar. Kalau satu bahrun. Seluruh laut di dunia dibuat meluap tsunami semuanya. Bahkan dijadikan api semua. Dan semua jiwa yang asalnya tidak hidup jadi hidup antara roh dan jasad. Baru kuburannya nanti bangkit. Bahkan dulu zamannya jahiliyah, anak-anak yang dibunuh hidup-hidup, itu nanti hidup ditanya, kenapa kalian dibunuh? Dosa apa? Ini menunjukkan betapa beratnya kiamat. Jadi tidak ada satupun yang lupa nanti. Ya, semua catatan amal perbuatan manusia dibeberkan dari balik sampai menjelang ajalnya. Berapa lembar, berapa besarnya. Na'udzubillah min dzalik. Langit pun lenyap, ya. Neraka jahanam didekatkan pada orang ahlinya. Yang calon neraka akan melihat neraka, yang calon surga akan melihat surga. Didekatkan kepada orang ahlinya. Baru itu manusia apa? Mengetahui terhadap apa yang berbuat. Jadi tidak ada yang lupa. Tidak ada istilah amnesia lagi, jemaah. Semua akan ingat. Tidak ada pun yang lupa. Ini Allah ingatkan semua supaya mereka tidak bisa mengelak. Sampai mengatakan, iya ya Allah, kami telah berbuat dosa ya Allah. Sudah datang peringatan-peringatan ya Allah. Kami tidak menggunakan, tidak pernah mikir ya Allah. Tidak pernah percaya ya Allah. Akibatnya sekarang ini, na'udzubillah min dzalik. Ini surat
At-Takwir. Berikutnya surat Infitor ayat 1 sampai 19. Jadi hampir sama. Cuma ada penjelasan-penjelasannya. Jadi langit terbelah jamaah. Bintang-bintang berjatuhan. Ya, laut juga diluapkan jadi api semuanya. Kuburan dibangkitkan dari manusia yang dalam kubur yang asalnya katanya hancur kecuali satu, ya, tulang ekor, ya. Tulang ekor tidak akan hancur. Itu untuk supaya apa? Untuk menunjukkan per orang punya. Jadi mulai tulang ekor itu baru tahu semuanya apa yang pernah dilakukan dulu sampai yang menjelang ajalnya. Manusia tidak ada yang lupa. Allah tanya, nah, mengapa kalian kok bisa tidak sayang sama Allah, tidak cinta sama Allah? Pada Allah memberi kita mulai dari setetes air mani sampai jadi orang, itu tidak pernah Allah itu tidak memberi. Apa orang tua kita? Enggak. Semua atas karunia Allah. Orang tua kita tidak bisa apa-apa. Allah sempurnakan jadi manusia sempurna, laki-laki yang tampan, perempuan yang cantik. Sempurna, kita tidak jadikan binatang jamaah. Jadikan makhluk yang paling sempurna. Bahkan semua jin hormat kepada Nabi Adam. Semua malaikat hormat sama Nabi Adam. Ini menunjukkan apa? Manusia dimuliakan sama Allah. Cuma manusia tidak pernah sadar kalau dimuliakan. Bentuknya paling sempurna dibanding binatang. Ternyata manusia ditanya, kenapa kok kalian masih tidak percaya hari kiamat? Itu. Jadi ini sebabnya. Terus Allah memberitahu kita itu sudah dijaga terus oleh malaikat pencatat. Jadi percuma kita menghindar. Malaikat ini menjaga kita terus. Rokib, atid, ya. Dia mulia karena nurut sama Allah. Nyata terus, tidak pernah absen. Ya, sampean tidur dijaga. Terus diikuti. Cuma ada malaikat yang aplosan jamaah. Menjelang apa itu? Sahur. Aplosan, menyetorkan laporan harian. Ya, biar tahu. Tapi kalau kita minta ampun, semua catatan yang buruk pasti dihapus, diganti amalan yang baik. Yang penting tobat mumpung di bulan Ramadan. Jadi malaikat tidak pernah maksiat, tidak pernah durhaka. Ya'maluna ma'taf'alun. Apa? Malaikat mencatat semua yang dilakukan. Ya, malaikat tahu semua apa yang kalian lakukan. Tidak ada yang tidak tahu, malaikat semuanya tahu. Jadi orang-orang yang taat ini akan masuk neraka, masuk surga yang penuh kenikmatan. Sedangkan orang yang durhaka masuk neraka. Dan ini yang namanya kiamat. Kalau belum masuk neraka, belum masuk surga, belum kiamat. Loh, sekarang bagaimana ruh-ruh ini? Ya, cuma ruhnya, jasadnya di dunia jamaah. Nanti hari kiamat antara ruh dan jasad merasakan siksa neraka, merasakan nikmatnya surga. Mudah-mudahan kita semuanya digolongkan ahli surga. Diam, Mudah-mudahan diam, kita diam. semuanya Stop, stop, dimasukkan tanpa stop, hisab. stop. Mudah-mudahan ya. Sayang, sini sayang. Dah. Ya, selauna yaumaddin semuanya pasti menerima hari pembalasan dan semua tidak bisa menghindar hari kiamat. Tahukah kalian hari kiamat? Yaitu hari di mana semua manusia yang kufur, yang musyrik tidak bisa membela, bapaknya tidak bisa membela, anaknya tidak bisa membela. Biarpun Nabi Ibrahim tidak bisa membela orang tuanya kalau dalam keadaan musyrik. Itulah hari kiamat. Biarpun anaknya Nabi Nuh tidak bisa dibela kalau dalam keadaan musyrik. Jadi pengertian nafsun ini jiwa musyrik, jiwa orang-orang yang tidak beriman, tidak bisa ditolong sama orang-orang yang beriman. Ya, kecuali orang beriman, biarpun anaknya sama orang tua bisa ketemu, ya, amalannya orang tuanya beda ketemu, bahkan apa orang-orang yang belajar sama orang-orang yang beriman ketemu saling memberikan syafaat. Bahkan Nabi pun bisa memberikan syafaat kepada umatnya. Beriman sama beriman. Bahkan belum meninggal pun kita doakan orang beriman. Allahumma firlahu warhamu wa'afi wa'afu anhu waktu sholat jenazah. Jadi yang penting apa? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kita meninggal dalam keadaan tidak Islam. Islam itulah yang akan menyelamatkan kita dunia sampai akhirat. Dengan keimanan itulah kita akan bisa selamat. Tapi kalau dalam keadaan tidak Islam, biarpun bapaknya Nabi Ibrahim, anaknya Nabi Nuh, istrinya Nabi Lut, istrinya Nabi, tidak bisa dibela.
Karena apa? Mereka dalam keadaan musyrik. Lanjutannya surat Insyikok ya. Ini gambaran berikutnya. Sama-sama. Langitnya terbelah, tapi dengan seizin Allah sekali lagi, tidak mungkin terjadi bencana tanpa seizin Allah. Langit pun pecah, wa azinat dia minta izin kepada Tuhannya. Azinat itu izin jamaah, ya, patuh kepada Tuhannya. Tidak mungkin pecah dengan sendirinya. Termasuk bumi mengeluarkan semua isinya, ya. Terjadi apa? Zulzilah, digoncang semua buminya. Seperti surat Zalzalah. Semua isinya termasuk orang-orang yang mati semua dikeluarkan. Ini atas apa? Seizin Allah. Tidak mungkin terjadi kiamat tanpa seizin Allah. Semua patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tanya, wahai manusia, kamu bekerja keras, tujuannya apa? Toh akhirnya menghadap Allah. Maka itu, ininya kiamat. Akan menerima kitab tangan kanan, ada yang menerima tangan kiri. Yang tangan kanan dapat hisaban yasiro. Apa hisaban yasiro, jamaah? Ditanya, iya, iya. Dia jujur. Setelah apa? Dihapus semua dosa-dosanya. Itu yang jujur. Ya, akhirnya dia bahagia. Sedangkan yang dulunya tidak jujur, yang munafik, yang bohong. Apa? Wa nakhtimu afwahim. Kami tutup mulutnya. Waktu kalim aidi berkata kakinya bersaksi watas satu arjulhum, ya, tangannya berkata, kakinya bersaksi. Benar ya Allah, semua anggota tubuhnya bicara kecuali mulut. Waduh, celaka. Kalian saya selamatkan, ternyata kalian bicara. Apa kata mereka? Kami semuanya dibuat bicara sama Allah. Allah lah yang buat semuanya bisa bicara. Masa kita tidak sadar? Yang kita pegang alat-alat ini yang dulunya tidak bisa bicara. HP bisa bicara, semua bisa bicara, jemaah. Apalagi Allah yang membuat manusia. Mulut biasa bisa bicara, tidak bisa bicara. Tangan bisa. Jadi ini secara logika bisa logika. Nah, jadi orang-orang yang dapat tangan kanan, dia akan bahagia. Terus ada orang yang lebih berat lagi, tidak tangan kanan. Dari punggungnya, jemaah. Kenapa? Saking jeleknya amalnya, saking tidak kuatnya kitabnya yang dipegang dari punggungnya. Ini amalan apa ini? Semua dicatat yang jelek-jelek. Naudzubillah. Mulai kecil semua, besar dicatat semua. Di depan umum. Semuanya ditampakkan oleh Allah. Dulu di dunia dia bangga. Dulu di dunia dia gembira. Apa? Mereka tidak percaya ada kiamat. Yakin tidak ada kiamat. Faktanya sampai sekarang tidak kiamat. Mulai zaman Nabi Nuh, zaman Alif, ngomong kiamat, tidak kiamat-kiamat. Tapi mati pasti. Naudzubillah min dzalik. Jadi itulah gambaran kiamat. 3 surat, yaitu Infitor, ya, apalagi Infitor, Insikok, terus surat apa? Kesimpulannya jemaah, surat 3 ya, At-Takwir ya. Itu kalau kita dapat gambaran ringkasan dari Rasulullah SAW bahwa 3 surat itu sudah meringkas tentang kejadian hari kiamat seolah-olah di depan mata bisa dilihat. Jadi kita kalau tidak percaya juga rugi. Kalau percaya pun apa efeknya? Bagaimana sikap kita? Ya otomatis kita banyak beramal. Siap menuju akhirat, terutama alam barzah ini. Kita sendiri hanya ditemani dengan amal soleh. Amin. Ya, mudah-mudahan kita semuanya semangat di bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan, bulan yang memberikan motivasi. 1 bulan ini termasuk apa? Pelatihan jamaah untuk menuju 11 bulan. Ya, Ya, melatih amin. diri berbuat baik ya. Latihan ya. Supaya nanti 11 bulan terbiasa. Jangan terus bulan Ramadan tok. Wis lego. Hilang Ramadan hilang kabeh amalane ya Allah. Padahal tujuannya Ramadan ini melatih berbuat baik supaya 11 bulan jadi orang baik. Itu Yes. tujuannya. Jangan jadi budak Ramadan. Mentang-mentang Ramadan satu amalan dibalas berlipat-lipat, sunah jadi wajib, akeh-akehan. Mari Ramadan, wis lego. Padahal kata Rasulullah, minimal sholat sunnah apa? Sebulan 3 kali. Iya,
Minimal itu. Kenapa? Satu kebaikan dibalas 10. Kalau tiga, dianggap 30. Kalau tiap bulan, seperti seumur hidup. Kalau istiqomah. Minimal sholat tahajud satu. Witir. Jadi jangan sampai bulan Ramadan selesai, selesai semua amalan. Karena apa? Wis, amalannya tidak gede meneh iki lah. Padahal setannya masih menggoda. Iblisnya belum mening meninggal ya. Baik, kita lanjutkan tafsirannya. Jadi faidan nujumu tumisat ini seiring dengan surat At-Takwir ya. Nujum jamak dari najmun. Surat At-Takwir apa? Idza samsu kuwirat wa idan nujumun tadarot. Jadi matahari bulan digolong jamaah. Semuanya dihancurkan, ditabrakkan ya. Nah, kondisi manusia waktu itu di mana jamaah? Di pasar. Padahal pasar sekarang di mana? Di rumah juga ada di pasar ya. Iya jamaah ya. Shopee ya. Banyak. Ini menunjukkan manusia sudah lupa. Apalagi tidak ada orang beriman ya. Tiba-tiba cahaya matahari lenyap. Bingung manusia itu. Tidak ada orang beriman. Jadi kondisi seperti ini tiba-tiba gunung berjatuhan, hancur di mana-mana, terjadi huru-hara gempa bumi. Dan akhirnya manusia dan jin yang tidak beriman pada tanya, ada apa ini? Ada apa nih? Jadi apa? Yes aluna kenas. Jadi malah manusia tidak tahu ada apa ini. Jadi kalau kiamat sungguh tidak tahu zaman sekarang sok tahu. Ya, surat apa itu? Zalzala itu. Ya kulun insanu malah ada apa ini? Manusia dan jin bekerja sama. Ya, baik, saya mau cari tahu ada apa ini kok terjadi yang tidak pernah terjadi. Naudzubillah min dzalik. Akhirnya apa jamaah? Terjadilah kehancuran, binatang semuanya, semuanya bercampur baur. Karena apa? Goncang di mana-mana. Jadi tiupan pertama itu bikin kehancuran yang di mana-mana jamaah. Kacauan di mana-mana. Semua harta manusia ditinggalkan, panik semuanya. Laut semuanya tidak bisa dilewati, jadi api. Naudzubillah min dzalik. Akhirnya apa jamaah? Jin berangkat menuju laut. Wah, laut jadi api, tidak jadi lagi. Jin pun yang dari api merasa paling sudah merasakan panas. Kenapa? Derajat panasnya melebihi dari bentuknya dia. Jadi jangan dikira terus jin yang durhaka masuk api tidak terbakar. Derajat api neraka lebih dari derajatnya api jin. Jadi kadar apinya lebih panas. Naudzubillah min dzalik. Bumi retaknya sampai 7 petala bumi. Lapis bumi paling bawah. Langit semuanya retak sampai 7 lapis. Naudzubillah min dzalik. Ini menunjukkan kehancuran yang tidak ada satupun yang bisa selamat. Mungkin tidak kita mau naik pesawat jamaah yang dibuat film kan kiamat dulu? Iya, mau pesawat apa yang mau dinaiki? Kalau sudah dijatuhi oleh bintang-bintang, matahari, ya pesawat mana yang bisa terbang? Apa dermaga mana? Bandara mana yang bisa dinaiki kalau sudah buminya retak sampai lapisan ke 7? Seluruh bumi loh ya. Idza zulzila. Seluruh bumi, seluruh negara. Dimanapun, bahkan seluruh laut mau naik kapal apa? Naudzubillah min dzalik. Jadi manusia itu tidak tahu tentang ini jamaah. Yang tahu ya tentang dunia, tapi tentang kiamat tidak ada yang tahu. Maka Allah memberitahu, Nabi Muhammad memperjelas supaya kita ini jangan keduniaan. Apa maksudnya? Jangan beramal untuk kepentingan dunia, tapi beramallah untuk kepentingan akhirat. Bekal akhirat itu panjang jamaah. Kita kalau pergi jarak jauh butuh bekal, apalagi lama. Bekal tambah banyak. Akhirat tanpa batas, harusnya bekalnya lebih banyak. Sedangkan orang kalau yakin perantau, rumahnya biasanya apa? Biasa-biasa saja. Apalagi rumah kontrak, ya wis gak dibangun. Yang penting rumah, rumah, rumah tempat tinggalnya dikirimi terus. Itu kalau orang benar-benar sadar. Jadi sekali lagi, gunakan dunia ini untuk
akhirat. Bukan berarti kita tidak mau kerja, bukan berarti kita tidak mau melakukan aktivitas. Justru aktivitas kita gunakan apa? Kul inna sholati, katakan ya Muhammad, sholatku, wa nusuki, ibadahku, kul inna sholati wa nusuki, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, lillahi robbil alamin. Hanya karena untuk Allah. Karena tujuan kita diciptakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya. Baik, kita lanjutkan tafsirannya. Al-Jibal. Jibal ini akan jadi debu. Tapi macam-macam ayatnya jamaah. Ya, kita kumpulkan semua ayat. Wa idzal jibalu suyirat, surat At-Takwir ini. Apa maksudnya? Dihancurkan, lenyap, tidak ada lagi gunung. Rata dunia ini jamaah. Jadi kita memandang dimanapun kelihatan jamaah. Jadi seperti satu lapisan. Ya. Tidak ada lagi gundukan lagi. Setelah itu apa? Jadi debu. Berhamburan. Karena terjadi kehancuran di mana-mana. Ya, satu tiupan, tiupan kedua, hancur semuanya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi jangan terus seolah-olah kita itu siap menghadapi kiamat. Orang-orang yang tidak ngerti kan buat bunker jamaah. Bunker kiamat ditaruh di mana? Kutub di bawah apa? Tanah kutub yang dingin itu semua bibit-bibit taruh situ. Siapa yang bisa menyelamatkan? Karena dunia sudah hancur sampai lapis 7. Itu orang-orang nggak ngerti kiamat. Harusnya yang kita siapkan amal soleh. Bahkan Rasulullah bilang, seandainya besok diberi kabar kiamat, orang beriman, apa? Nggak bingung. Ya sudah, tugas saya menanam pohon. Saya taruh biji ini. Terus besok kiamat, ya sudah, tugas saya dapat pahala. Yang kerja, ya kerja. Jadi jangan mudah dipengaruhi fitnah orang-orang yang kiamat kurang sehari, kiamat kurang 1 detik. Ya udah, yang penting kita beramal. Karena amal ini yang membuat kita selamat dari siksa api neraka, siksa kubur. Mudah-mudahan kita semuanya tambah yakin tentang kiamat. Baik, prosesnya gunung ya. Pertama kali gunung itu pecah jamaah, dibenturkan semua gunung. Duk kata dekatan wahidah, hancur sekali benturan. Naudzubillah min dzalik. Bisa kita bayangkan jamaah, seluruh gunung satu kali benturan. Setelah itu apa? Jadi debu. Ya, hancur semuanya. Berhamburan kemana-mana. Terus manusianya, wes seperti apa? Aneh-aneh. Terbang kemana-mana. Seperti apa? Belalang. Seperti kunang-kunang. Ya Allah, naudzubillah. Ya, inilah prosesnya menghancurkan gunung. Kita lihat saja, satu gunung aja. Nah, akhirnya gunung itu seperti fata morgana. Kelihatannya tidak ada. Seperti ada. Ini menunjukkan apa? Bahwa gunung itu bakal dihancurkan. Nah, gunung itu termasuk apa, Jemaah? Pasaknya bumi. Kalau sudah pasaknya dicabut semua, ya sudah. Buminya sudah tidak bertahan lagi. Goyang di mana-mana. Karena sebelum Allah menciptakan gunung, bumi ini gerak, Jemaah. Setelah itu Allah ciptakan gunung untuk supaya bumi tidak gerak. Namanya pasak bumi. Sampai malaikat heran, gunung kok hebat ini ya. Bumi yang dulunya gerak-gerak sekarang tidak bisa gerak. Iya, namanya pasak bumi. Kalau gunung sudah dihancurkan semuanya, ya alamat semua bumi hancur. Simpanan apapun tidak ada, rumah yang sekuat apapun tidak ada. Ya, naudzubillah min dzalik. Kemudian bagaimana prosesnya langit? Nah, ini ayat dengan ayat ya. Langit semuanya ya akan dilipat sama Allah. Ya, sekali lagi bagi Allah itu mudah jamaah. Tidak ada yang sulit. Sekarang apa bandingannya langit dengan bumi? Ya Allah, kalau ada hutan yang paling luas, kemudian ada gelang, gelang itu bumi, hutan itu langit, belum kursinya, belum arsnya. Semua langit, berapa langit? 7 langit dalam genggaman Allah seperti gulungan kertas. Naudzubillah min dzalik. Jadi sekali lagi manusia itu kecil dan ringan bagi Allah. Jadi Allah itu hanya memberitahu kalau kita tidak mau taat sekarang, mau kapan? Nunggu kiamat. Naudzubillah min dzalik. Jadi Quran ini mengingatkan melalui Rasulnya supaya kita jangan sampai Sampai. jetun kalau sudah
meninggal. Ya jamaah ya. Mumpung bulan Ramadan, kita dikasih sama kemudahan karena Quran turunnya di bulan Ramadan, yaitu turun dari apa? Lauhul Mahfud menuju Baitul Izzah, yaitu apa? Rumah langit pertama, satu Quran. Kemudian turun ke bumi, prosesnya bukan satu kitab, ya, berangsur-angsur selama 23 tahun. Jadi bulan Ramadan adalah bulan Al-Qur'an. Kenapa jamaah? Karena kita dimudahkan untuk belajar Al-Quran. Apa? Karena jin-jin yang durhaka Allah ikat, tidak bisa menggoda manusia. Tinggal manusianya. Kalau mau puasa, maka nafsunya terkendali. Ya, karena musuh yang paling besar adalah hawa nafsu. Nafsu. Kalau nafsunya tidak terkendali, ya Allah. Ya, jangan itu. Jadi manusia ini sulit dikendalikan kalau tidak dirinya sendiri. Sudah tahu narkoba itu salah. Sudah tahu zina itu salah. Sampai disyuting gitu jamaah. Ada akalnya enggak itu jamaah? Rusak. Ada tapi rusak. Kalau gila kan wajar jamaah ya. Akalnya sudah tercabut. Anak-anak wajar. Ini ngerti hukum. Pemimpinnya polisi. Ya, narkoba dilakukan. Anak-anak bukan satu sampai wanita umur 20. Kemudian diabadikan, dijual. Ya Allah. Jadi kita kalau tidak diselamatkan Allah tidak bisa ya. Tidak bisa. Jadi jangan karena pinter. Oh, yang namanya cerdas katanya Rasul apa? Orang yang bisa mengendalikan hawa nafsu. Dengan cara apa jemaah? Aqimis sholat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal ya, dengan sholat itu akan tercegah perbuatan keji dan mungkar. Karena setiap sholat mengucapkan apa? Iya karena budu wa iya karena stain ihdinas sirotol mustaqim. Minta jalan yang lurus supaya nafsu ini terkendali. Karena nafsu ini musuh yang paling besar bagi manusia. Musuh dalam selimut. Siapa yang tidak punya nafsu? Malaikat. Malaikat tidak masuk surga. Malaikat tidak pernah ya. Kalau manusia ini yang paling hebat melebihi malaikat Jibril, Nabi Muhammad, yang paling kejam ngalang-ngalang iblis. Ya, sampai bilang apa? Pernah iblis bilang aku Tuhan? Tidak pernah. Siapa yang bilang aku Tuhan paling tinggi? Fir, Fir'aun. Ana Rabbul A'la, saya Tuhanmu yang paling tinggi. Sekarang dilihat itu Fir'aun. Jadi apa sekarang? Naudzubillah min dzalik. Baik, kita lanjutkan jemaah ya. Kemudian orang musyrik tidak menghargai Allah. Orang musyrik tidak bisa memberikan bagaimana kekuasaan Allah. Orang musyrik tidak tahu Allah jemaah. Semua gunung akan dilipat ya. Semua langit akan dilipat sama Allah. Lapis langit yang 7 lapis itu sampai semuanya dilipat dalam genggaman Allah. Jadi tidak ada satupun yang bisa berkuasa. Ya, sekali lagi tidak ada yang berkuasa kecuali Allah. Allah ditanya, siapa yang dulunya raja yang zalim? Mana? Tidak ada. Semuanya kan ketakutan. Ya, Allah tanya, mana raja yang paling zalim? Yang katanya penguasa bumi. Hah? Adidaya, mana? Negara adidaya. Tidak ada, jemaah. Nanti kalau sudah kiamat semuanya tunduk. Apalagi tidak pakai pakaian. Telanjang bulat seperti bayi lahir. Na'udzubillah min dzalik. Semuanya tunduk patuh menghadap Allah. Ya, sekali lagi tidak ada satupun, semuanya di padang mahsyar menghadap Allah. Jadi al-qari'ah, mal-qari'ah, wa ma adraka mal-qari'ah pernah kita bahas. Kenapa? Karena menakutkan. Menakutkan semua yang mendengarkan ini. Ya, sekali tiupan menakutkan. Semuanya bangkit dari kubur menghadap Allah seperti nyamuk, seperti belalang. Ya, sekali lagi ini bukan cerita dongeng jamaah. Ini fakta yang bakal terjadi. Cuma Allah beritahu melalui malaikat Jibril, disampaikan Nabi Muhammad. Sekarang sampai pada kita. Mudah-mudahan kita semuanya tambah yakin, semakin menyiapkan tentang persiapan alam barzah dan alam
akhirat. Mudah-mudahan kita semuanya diselamatkan. Nah, puncak-puncaknya apa jemaah? Barang siapa yang amalnya banyak, amal solehnya banyak, ikhlas, maka dia diridhoi oleh Allah dan dia juga ridho. Rodiyata mardia. Dipanggil sama Allah, ya ayo nafsul mutmainnah. Tapi barang siapa yang amalnya sedikit, banyak pamernya, ria. Tahu ria jamaah? Pamer sedikit masuk neraka hawiyah. Naudzubillah min dzalik. Tahu neraka hawiyah sangat panas yang akibatnya semua manusia tidak akan bisa tahan dan ini kekal abadi jamaah. Enggak mati-mati la yahya wala yamut. Naudzubillah min dzalik. Penutup halaman ke-20 ini mudah-mudahan semakin sadar kita jamaah. Jadi menghadap Allah semuanya di hari kiamat ya seperti apa? Bayi baru lahir dengan membawa kedua hal. Apa dua hal itu jamaah? Ya, amal soleh. Jadi tidak ada pakaian, tidak ada pangkat. Semua raja sama, tentara sama, jenderal sama. Ya, sekali lagi jamaah, Allah bilang, akulah raja yang sebenarnya. Aku yang akan membalas kalian semuanya. Ada advokat? Ada pembela? Tidak ada. Biarpun tangan kita tidak akan membela kita, jangan. Ya. Jadi semua yang pernah berbuat zalim, yang mau masuk surga ditahan dulu. Jadi orang yang paling bangkrut siapa, jemaah? Orang yang beramal ibadah, ya haji, ya puasa, ya sholat, ya sodako, ya punya pondok. Tapi apa? Zolim sama manusia. Na'udzubillah min dzalik. Memaki sana, menyakiti ini, semua amalnya habis. Hanya orang-orang yang dizolimi belum selesai. Apalagi sekarang ada digital ya. Sekali disebarkan, sakit hati dia. Banyak orang yang tersakiti. Na'udzubillah min dzalik. Yang tersakiti seluruh dunia. Apalagi dia menunjukkan yang buruk-buruk. Na'udzubillah min dzalik. Jadi orang-orang yang apa? Yang mati syahid itu pun akan apa? Kalau masalah manusia punya hutang, tidak bisa masuk surga dulu sebelum bayar hutangnya. Itu yang mati syahid, apalagi yang mati biasa. Jadi Allah Maha adil. Masalah hutang aja diperhitungkan, apalagi yang korupsi. Na'udzubillah min dzalik. Harusnya dengan yakin kita adanya kiamat, yakin akan dibalas, harusnya kita semakin waspada, ya. Jadi yang menyelamatkan kita hanya amal soleh yang didasari karena Allah dan sesuai dengan Quran dan hadis. Mudah-mudahan kita tambah yakin dan semakin sadar hidup sementara, hidup tujuannya untuk apa? Menuju akhirat. Dan momentum bulan Ramadan ini mudah-mudahan kita manfaatkan sebaik-baiknya dan semoga Allah memberikan kemudahan, memberikan taufik hidayah, semakin banyak berbuat kebaikan dan berdoa kepada Allah mudah-mudahan kita semuanya diampuni dosa-dosanya dan diterima semua amal ibadahnya. Ini yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan jemaah? Saya kira cukup. Jelas. Ya, jelas ya. Insya Allah kita akhiri. Kita lanjutkan minggu depan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. semuanya. wabarakatuh. Atur sun, Pak Mohon Ustadz. sami-sami monggo Atur pamit. sun, Pak Tantan. Kunci. Yo, yo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.